Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah hari ini saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk kita bersama-sama mentadabburi satu ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya, haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan pelaksanaannya. Siapa yang berhaji atau siapa yang berada dalam bulan haji tersebut, maka tidak boleh berbuat rapas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak ada jidal selama dalam bulan-bulan haji tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, dari ayat Al-Baqarah 197 ini kita bisa mengambil beberapa ibrah, nasihat, sekaligus pelajaran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, alhamdulillah, kita sekarang hari ini sudah berada pada Jumat terakhir bulan Zulqa'dah, atau tepatnya hari ini 26 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Kita tahu Zulqa'dah adalah satu dari 3 bulan yang disebut dengan bulan haji, sebagaimana yang disebutkan ayat 197 ini, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya, bulannya telah ditentukan. Menurut konsensus para ulama, bulan-bulan haji itu adalah dimulai dari 1 Syawal, Zulqa'dah sampai berakhir bulan Zulhijjah. Artinya hari ini dan beberapa hari ke depan kita sudah berada dalam mikat zamani pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, Zulqa'dah tidak hanya sebagai bulan haji, tapi Zulqa'dah juga adalah termasuk bulan yang mulia, karena Zulqa'dah adalah satu dari 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atu hurum. Artinya kurang lebih, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 dari 12 bulan tersebut disebut sebagai bulan yang haram. Bulan haram, 4 bulan yang dimaksud, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah menjelaskan, keempat bulan haram tersebut
adalah 3 yang berturut-turut dan 1 yang berdiri sendiri. Yaitu yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang berdiri sendiri adalah bulan Rajab. Kali kedua, bulan Zulqa'dah adalah termasuk bulan yang haram. Kenapa disebut sebagai bulan haram? Kata Ibnu Abbas, karena kemuliaannya ketika orang melaksanakan dan melakukan aktivitas ibadah, aktivitas kebajikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diingat, ketika kita dalam bulan haram, apalagi bulan haji seperti sekarang, kalau melakukan perbuatan dosa, maka sanksinya, ganjarannya dari dosa yang kita lakukan juga berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian buat kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Zulqa'dah adalah bulan haji. Tahun ini hampir seluruh dunia tidak ada yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Mungkin ada bapak-bapak yang hadir hari ini, harusnya tahun ini insya Allah berangkat melaksanakan ibadah haji. Tapi karena wabah corona, maka tidak akan bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Tapi tidak perlu khawatir, insya Allah niat suci kita sudah sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, dipanggilkah kita atau tidak, tapi ketika dalam bulan-bulan haji ini, sebagaimana di ayat yang saya bacakan tadi 197 Al-Baqarah, paman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Ada beberapa amalia-amalia dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka orang yang berhaji atau tidak berhaji, ketika melakukan perbuatan yang sama, ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sama. Sebab ada sebuah kaidah agama mengatakan, wa tashabbahu illam takunu mithlahum. Serupailah walaupun kalian tidak dalam posisi yang sama. Amalan-amalan ibadah haji yang walaupun kita tidak berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini, kita masih bisa lakukan. Berdasarkan ayat tadi, yang pertama, pala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. 1, tidak boleh berkata-kata yang jorok, tidak boleh berbuat sesuatu yang mengarah jorok, perbuatan yang mengarah perbuatan yang tidak baik, serta perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kalau dalam bulan haji, dalam bulan haram seperti ini kita melakukan, maka dosanya akan berlipat-lipat buat kita yang melaksanakannya. Wal iyazubillah. Yang kedua, wala fusukah. Dalam musim haji, dalam bulan haji, yang haji atau tidak haji, apalagi dalam bulan haram, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh melakukan perbuatan maksiat, tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan itu, kaum muslimin yang berbahagia, maka siap untuk menanggung dosa yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala jidala fil hajj. Dalam bulan-bulan haji seperti sekarang ini, apalagi bulan haram, tidak boleh ada permusuhan. Jangankan permusuhan, berbantah-bantahan saja, debat kusir saja dilarang oleh Al-Quran dalam bulan-bulan mulia seperti sekarang ini. Kalau 3 pesan dan adab haji ini kita bisa laksanakan, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, saya yakin dan percaya ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, bahkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan selalu menyertai kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Yang berikutnya, sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah, juga bagian bulan haji. Insya Allah hari Rabu tanggal 22 Juli itu sudah bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah. Artinya apa? Banyak kaum muslimin yang hanya memahami Zulhijjah tanggal 9 karena wukuf dan tanggal 10 karena hari raya Idul Adha. Padahal kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ada satu firman Allah yang perlu menjadi perhatian kita. Allah sampai bersumpah, wal fajri walayalin ashrin.
demi fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam pada 10 malam. Sepakat semua ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud sumpah Allah di sini adalah 10 malam demi 10 malam adalah malam-malam awal daripada bulan Zulhijjah, dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tahun ini bertepatan dengan tanggal 22 Juli sampai 31 Juli, demi Allah kaum muslimin yang berbahagia, kebanyakan ulama mengatakan 10 malam tersebut berdasarkan ayat ini jauh lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar hanya sekali terjadi, hanya satu malam. Sementara malam-malam 10 ini jelas disebutkan oleh Allah sepanjang 10 malam tersebut. Maka alangkah ruginya kita kaum muslimin yang berbahagia, yang diberi umur panjang dalam 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah itu. Kita tidak memanfaatkan untuk qiyamul lail, berdoa, bermunajat, melakukan aktivitas-aktivitas kebajikan. Di siangnya berpuasa, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Sehingga insya Allah akan lebih banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Selanjutnya, satu hal yang juga banyak disepelekan kaum muslimin dimanapun berada ketika masuk bulan haji, yaitu uduhiyah atau berkurban. Kurban ini konsensus para ulama adalah hukumnya sunnah muakkadah. Tapi bagi mazhab Abu Hanifah, berkurban adalah hukumnya wajib bagi setiap orang, bagi yang mampu setiap tahun. Lebih keras. Nah, ironi kaum muslimin yang berbahagia, banyak di antara kita menganggap remeh daripada namanya amalia berkurban ini, karena dianggap hanya sunnat, ataukah dengan alibi-alibi dan alasan bahwa saya belum sanggup. Tapi aneh bin ajaib, pada saat bersamaan ketika dia mengatakan saya tidak sanggup berkurban, tapi handphonenya berganti tiap tahun, bahkan harga handphonenya jauh lebih mahal daripada seekor kambing, bahkan seekor sapi. Banyak di antara kita enggan dan malas untuk berkorban dengan alasan bahwa dia tidak mampu. Tapi di zaman corona sekarang ini, lagi ngetren bersepedahan, ternyata sepedanya jauh lebih mahal, bahkan bisa membeli seekor sapi harga sepedanya tersebut. Wal iyazubillah. Banyak di antara kita yang tidak mau berkorban dengan alasan tidak mampu, tapi di depan rumahnya berjejer beberapa motor dan mobil. Wal iyazubillah. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernada ancaman, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrabanna musallana, kata Rasulullah. Siapa yang punya kesanggupan dan kemampuan tapi tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dekati masjid-masjid kami. Seakan-akan Rasulullah SAW mengingkari kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu, lalu kemudian berkurbanlah. Hampir kebanyakan para ahli tafsir mengatakan salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha. Jadi maksud ayat tersebut seakan-akan Allah mengatakan bahwa salat Idul Adha tidak akan sempurna kalau tidak beriringan dengan pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kita untuk meraih keutamaan dan pahala. Terutama sekali lagi ini adalah bulan haji dan ini adalah bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafil ibadik